Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fertilitas atau kelahiran. Akan dibahas 3 poin utama dalam materi fertilitas ini, yaitu definisi fertilitas, faktor penentu fertilitas, dan ukuran dasar fertilitas. Poin yang pertama itu definisi fertilitas. Istilah fertilitas itu sendiri diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Konsep ini memberikan makna fertilitas menyangkut jumlah kelahiran hidup yang dipunyai oleh seorang wanita atau sekelompok wanita. Suatu kelahiran disebut sebagai lahir hidup apabila pada waktu lahir terdapat tanda-tanda kehidupan seperti berteriak, bernafas, terus jantung berdenyut, menangis, dan lain sebagainya. Terus apabila pada waktu lahir tidak ada tanda-tanda seperti itu, maka disebut sebagai lahir mati, yang di dalam demografi tentu tidak dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran yang mana nanti ini masuknya ke mortalitas atau kematian. Nah, dengan demikian fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Poin yang kedua yaitu faktor penentu fertilitas. Faktor sosial itu akan mempengaruhi fertilitas melalui 11 variabel antara ya, yang dapat diberikan menjadi, yang pertama itu dibagi 3 nanti ya. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan hubungan kelamin pada usia reproduksi, antara lain umur memulai hubungan kelamin. Terus selibat permanen, yaitu proporsi perempuan yang tidak pernah mengadakan hubungan kelamin. Terus lamanya masa reproduksi yang hilang karena perceraian, terus perpisahan atau ditinggal pergi oleh suami ataupun suami yang meninggal dunia. Terus abstinensi sukarela. Abstinensi sukarela itu bisa diartikan sebagai berhenti dari sebuah kecanduan yang sering dilakukan atau menjadi sebuah kebiasaan gitu loh. Dalam hal ini berarti dalam hal seksualitas ya. Terus yang abstinensi karena terpaksa, diantaranya itu impotensi, sakit, terus berpisah sementara yang tidak dapat dihindari. Terus yang frekuensi hubungan seks tidak termasuk abstinensi, jelas, karena abstinensi itu kan berhenti dari sebuah kecanduan. Terus yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan konsepsi, antara lain ini kesuburan dan kemandulan biologis, fekunditas dan infekunditas yang disengaja. Fekunditas dan infekunditas ya tadi, kesuburan dan kemandulan. Terus menggunakan atau tidak menggunakan alat kontrasepsi baik dengan cara kimiai dan cara mekanis atau cara lainnya. Terus kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang disengaja ya, seperti sterilisasi itu pada wanita. Sterilisasi itu kan bisa disebut sebagai pemandulan ya, pemandulan pada wanita, atau ini bisa disebut juga sebagai kontrasepsi permanen. Artinya ketika wanita sudah melakukan sterilisasi, dia tidak akan bisa mempunyai keturunan, anak ya permanen sampai kapanpun gitu. Terus yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi selama kehamilan dan kelahiran, antara lain kematian janin karena faktor-faktor yang tidak disengaja. Terus kematian janin karena faktor-faktor yang disengaja. Itu tadi 11 antara ya, variabel antara yang menjadi faktor penentu fertilitas. Nah, selanjutnya yang terakhir ini, poin ketiga, ukuran dasar fertilitas. Ini kita akan bahas lebih mendalam ya. Itu ada 2 macam pengukuran fertilitas, yaitu pengukuran fertilitas tahunan dan pengukuran fertilitas kumulatif. Kita masuk ke pertama dulu, pengukuran fertilitas tahunan. Pengukuran fertilitas tahunan itu adalah mengukur jumlah kelahiran pada tahun tertentu dihubungkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai resiko untuk melahirkan pada tahun tersebut. Ini dibagi menjadi 4 fertilitas ya.
untuk fertilitas tahunan. Yang A, tingkat fertilitas kasar atau crude birth rate atau CBR ya. CBR adalah banyaknya kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun, mid year. Di mana rumus CBR sendiri adalah B per PM kali K. Jadi CBR kan crude birth rate ya. B itu kan birth, jumlah kelahiran pada tahun tertentu. Terus PM itu kan untuk pertengahan tahun, penduduk itu kan person ya. M itu kan mid year. K itu bilangan konstan yang biasanya bernilai 1000. Ini contohnya ya, pada tahun 2015 jumlah penduduk pertengahan tahun sebanyak 136 juta orang. Terus jumlah kelahiran pada tahun tersebut 5.834.400 jiwa. Tentukan CBR pada tahun tersebut. Jawab ya. Sini diketahui bahwa birth-nya B itu sama dengan 5.834.400. PM-nya itu 136 juta. K-nya jelas 1000 konstannya. Maka rumus CBR sendiri B per PM kali K itu sama dengan 5.834.400 dibagi 136 juta dikali 1000, hasilnya 42,9 juta. Jadi CBR pada tahun tersebut itu adalah 42,9. Hal ini berarti apa? Bahwa tahun 2015 setiap 1000 penduduk itu terdapat 42,9 kelahiran bayi, atau bisa dibulatkan yang 43 lah. Terus yang selanjutnya, tingkat fertilitas umum atau general fertility rate atau GFR. CBR itu sebagai ukuran fertilitas dianggap terlalu kasar karena membandingkan jumlah kelahiran dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Penduduk yang mempunyai resiko hamil adalah wanita usia reproduksi yaitu 15-49 tahun. Dan demikian ukuran fertilitas perlu direvisi atau dilakukan penyempurnaan. Dengan kata lain, GFR ini merupakan penyempurnaan dari CBR, di mana rumus GFR sendiri B per PF itu umur 15-49 kali K. PF sendiri kan jumlah penduduk wanita umur 15-49 tahun pada pertengahan tahun, mid year. Sini contohnya, jumlah penduduk wanita 15-49 tahun pada pertengahan tahun 2010 adalah 30.351 dengan jumlah kelahiran 2.982 kelahiran. Tentukan GFR pada tahun tersebut. Jawab. Di sini diketahui P sama dengan 2.982. PF-nya sama dengan 30.351. Maka rumus GFR sendiri B per PF 15-49 kali K sama dengan 2.982 per 30.351 kali 1000. Maka hasilnya 98,25. Jadi pada tahun 2010 setiap 1000 wanita umur 15-49 tahun terdapat kelahiran sebanyak 98,25. Selanjutnya, age specific fertility rate atau ASFR di antara kelompok wanita usia reproduksi 15-49 tahun terdapat variasi kemampuan melahirkan. Karena itu perlu dihitung tingkat fertilitas wanita pada tiap-tiap kelompok umur tersebut. Rumusnya sendiri ya, ASFRI sama dengan BI per PFI kali K. ASFRI itu tingkat fertilitas menurut kelompok umur tertentu. BI itu jumlah kelahiran pada kelompok umur I. Jadi nanti rentan umur 15-49 tahun itu kan rentannya dibagi menjadi sekitar 7 ya, 55. Yang pertama 15-20, terus 21-25 dan seterusnya nanti sampai 45-49. Terus BFI jumlah wanita kelompok umur I pada pertengahan tahun. Sini contoh ya, perhatikan tabel itu ada kelompok umur, jumlah wanita, jumlah kelahiran, dan ASFR per 1000 wanita. Jadi rumusnya tadi ya, rumus ASFR kan birth dibagi ini kan jumlah wanita umur I-nya, umur rentan tertentu. Jadi untuk contoh saja yang nomor 1 itu
rentan umur yang 15 sampai 19 itu kan jumlah wanita 1.170.505, jumlah kelahiran 151.697. ASFR per 1000 wanitanya berarti 151.697 dibagi 1.170.505 dikali 1000, nanti hasilnya akan ketemu 129,6. Ini agak dibulatkan ya. Terus yang kelompok kedua, kelompok umur 20 sampai 24 tahun, hasilnya demikian, yaitu 242,1. Terus kelompok 3 juga demikian, 239,4. Kelompok 4 30 sampai 34 itu 201,6. Kelompok 5 35 sampai 39 tahun itu 127,8. Kelompok 6 40 sampai 44 itu hasilnya 65,7. Terus kelompok 7 yang terakhir 45 sampai 49 tahun itu 9,9. Nanti ASFR per 1000 wanita per rentang umurnya itu nanti ditambah, totalnya 1016,1. Nah, dari data perhitungan ASFR menunjukkan bahwa angka ASFR sangat bervariasi menurut kelompok umur. Pola yang terlihat dapat dikatakan seperti huruf U tapi terbalik, yaitu angka ASFR meningkat dengan meningkatnya umur wanita sampai pada titik tertinggi, yaitu pada kelompok umur 25 sampai 29 tahun, kemudian terus menurun sampai yang terendah pada kelompok umur 45 sampai 49 tahun. Terus ini yang kedua yaitu pengukuran fertilitas kumulatif. Pengukuran fertilitas kumulatif adalah mengukur jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita hingga mencapai umur tertentu atau usia subur hingga mengakhiri masa reproduksinya. Di sini ada 3 ukuran fertilitas kumulatif ya, yaitu yang A, total fertility rate atau TFR. TFR adalah jumlah kelahiran hidup tiap 1000 wanita hingga akhir masa reproduksinya. Di sini rumus TFR sendiri sama dengan 5 sigma ASFRI. Jadi saling berkaitan. Ini contohnya ya. Lihat tabel dulu. Ini seperti yang tadi. Ini contoh yang sebelumnya. Dari tabel di atas ya. Dengan melihat hasil pada perhitungan ASFR sebesar 1016,1, maka nilai TFR itu sama dengan 5 dikali 1016,1, hasilnya 5080,5. Hal ini berarti bahwa tiap 1000 wanita setelah melewati masa suburnya akan melahirkan bayi laki-laki dan perempuan sebanyak 5,80,5, atau setiap wanita itu akan melahirkan 5,8 bayi. Bisa dibuatkan ya 5 bayi lah untuk setiap wanita dari tabel tersebut ya. Yang selanjutnya adalah gross reproduction rate atau GRR. GRR adalah mencerminkan jumlah kelahiran bayi perempuan oleh 1000 wanita sepanjang masa reproduksinya, dengan asumsi tidak ada seorang pun wanita yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Sini yang bersama dengan TFR ya. GRR itu sama dengan 5 sigma ASFRI. Kita lihat contohnya. Contoh ini tabel, ada kelompok umur, jumlah wanita, kelahiran bayi perempuan, ASFRI per 1000 wanita. Nah di sini untuk contoh yang nomor 1 itu kelompok umur yang nomor 1 15 sampai 19 tahun, jumlah wanita 3755, terus kelahiran bayi perempuan 199. Itu ya dihasilkan ASFRI ya, rumus yang sebelumnya ini kan 199 dikali 1000 dibagi 3755, nanti ketemu 52,99. Begitupun kelompok umur yang kedua hasilnya 99,32. Terus kelompok umur yang ketiga 82,62. Kelompok umur yang keempat 70,65, kelompok umur yang kelima 49,35, kelompok umur yang keenam 23,7, kelompok umur yang ketujuh 7,2.
Total RFI per 1000 wanitanya sendiri itu 385,20. Nah, dari tabel tersebut maka diperoleh GWR sama dengan 5 dikali totalnya ya 385,20 sama dengan 1926. Nah, yang terakhir untuk pengukuran fertilitas kumulatif itu ada Net Reproduction Rate atau NRR. NRR adalah jumlah kelahiran bayi wanita oleh 1000 wanita dengan telah memperhitungkan kemungkinan si bayi wanita tersebut meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Jadi langsung contoh ya. Contohnya beda lagi, tabelnya pun juga berbeda dengan yang tadi, yang dua tadi. Nah, kelompok umurnya tetap sama karena ini patokannya kan umur 15 sampai 49 tahun. Dibagi rentangnya itu 5 tahun 5 tahun. Nah, di sini ASFR langsung ke ASFR FI per 1000 wanitanya. Ya, ini yang tadi, cuma dilanjut, ada tambahan kolom table. Ini contoh yang GWR tadi. Ini rasio masih hidup hingga umur ibunya. Itu yang kelompok umur pertama itu 0,9736, terus 0,9710, terus 0,9674, 0,9596, 0,9552, 0,9442, 0,9304. Bayi yang diharapkan tetap hidup per wanita ya ini diperoleh 51,59, 96, 44, 79,93, 67,80, 47,14, 21,78, 6,70. Ini totalnya yang RFI tadi per 1000 wanita kan 385,20. Nah, total dari bayi yang diharapkan tetap hidup per wanita itu kan totalnya 371,38. Dari tabel dari tabel tersebut diperoleh NRR itu 5 kali 371,38 1857. Yang terakhir ini ada latihan soal fertilitas sejumlah 3 soal. Silahkan bagi teman-teman untuk dikerjakan sebagai latihan dan untuk mengetahui seberapa paham teman-teman dengan materi yang telah saya berikan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai fertilitas atau kelahiran. Jika ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.